Kadang hidup menamparmu lewat tangan orang lain, bukan karena kamu lemah, tetapi karena semesta ingin tahu seberapa keras kamu bisa berdiri setelah dijatuhkan. Sakit hati bukanlah hal yang aneh, tapi kalau kamu membiarkan lukamu menjadi jamur dendam tanpa arah, itu hanya membuang energimu. Maka kamu akan kalah dua kali, yang pertama saat dilukai, yang kedua saat jadi bodoh karena terlalu sibuk menuntut balas. Kadang orang yang menyakitimu itu tak pantas mendapatkan balasan langsung. Mereka pantas digempur dari dalam dengan cara yang membuat mereka bertanya-tanya, kenapa dia tidak hancur? Kenapa justru aku yang mulai pecah? Dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu memainkan permainan yang lebih dalam dan lebih diam, tetapi jauh lebih mematikan. Ini bukan tentang jadi jahat, ini tentang menjadi sangat sadar, sangat kuat, sangat tidak terpengaruh sampai kehadiran dirimu sendiri jadi ancaman. Ada cara yang bisa membuat orang yang menyakitimu kena mental, yakni bukan dengan menghancurkan mereka secara fisik, tetapi dengan menciptakan versi dirimu yang terlalu tinggi dan terlalu besar untuk dijangkau sama orang yang berniat merendahkanmu. Orang yang pernah menyakitimu akan mulai menggigit lidah mereka sendiri. Pertama adalah bungkam dirimu. Biarkan mereka berteriak sendiri. Insting pertama ketika kamu disakiti adalah ingin menjelaskan diri, ingin membela harga diri, ingin berteriak bahwa kamu tak pantas diperlakukan begitu. Maka ingatlah bahwa semakin engkau bicara, maka semakin engkau memberikan dia panggung. Jadi diamlah, bungkam dan heningkan seluruh reaksimu. Karena tidak ada hal yang lebih menyiksa orang yang manipulatif selain tidak mendapatkan reaksi. Saat kamu diam, maka mereka akan membuat asumsi sendiri. Mereka mulai berbicara dengan diri mereka sendiri, menciptakan skenario-skenario yang tidak pernah kamu klarifikasi. Keheninganmu bukan kelemahan, kamu menyerang mereka lewat ruang kosong yang kamu tinggalkan. Diam adalah suara paling keras yang bisa kamu lemparkan ke wajah orang yang haus perhatian dan kekuasaan emosional. Dan pada akhirnya mereka akan kena mental. Bukan karena kamu melawan, tetapi karena kamu menghilang tanpa memberi izin untuk dimengerti. Orang yang menyakitimu akan mulai berbicara tentangmu ke orang lain. Mereka akan coba ciptakan narasi untuk mengisi kekosongan, dan kamu tetap diam. Disitulah kamu menang, dimana ketika mereka sibuk menyusun teori kamu sudah naik kelas. Yang kedua adalah bangun dirimu menjadi versi yang paling tak tersentuh. Balas dendam terbaik bukanlah membuat mereka menangis, tetapi menunjukkan bahwa kamu menjadi sesuatu yang tak bisa mereka ganggu lagi. Bukan cuma sukses, tapi benar-benar tak tersentuh. Bukan hanya kaya dan terkenal, tetapi punya ketenangan yang membuat mereka menjadi muak karena kamu menjadi tetap utuh. Mereka akan terus mencari celah agar kamu menjadi gagal dan menjadi kacau, tapi kamu naik kelas. Kamu belajar, kamu tumbuh, kamu bangkit dan tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dan semakin kamu berdiri, maka semakin mereka harus menengadah hanya untuk melihatmu. Kamu tak perlu pamer. Yang kamu perlukan hanya stabil dalam mental, emosional, dan eksistensial. Dan percaya atau tidak itu akan mampu menghantam mereka lebih keras, lebih dari 1000 makian. Karena luka yang mereka buat akan menjadikan bahan bakar bagi kebangkitanmu. Orang yang menyakitimu akan mencoba menjatuhkanmu dengan cerita lama, tetapi cerita lama tidak akan bisa mengalahkanmu yang menulis kisahnya sendiri.